Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan studi kasus Satgas PPKS Unja akan melakukan update implementasi dari proyek sistem informasi kami menggunakan metode Scrum. Di sini untuk tujuan proyeknya sama seperti kemarin dan roadmap-nya juga sama seperti kemarin. Di produk backlog ini melakukan pembaruan di page lapor itu adalah input peta resiko, dan di admin page ini kami menambahkan backlognya berupa kelola homepage di tampilan admin. Toolsnya dan frameworknya itu masih sama dengan yang kemarin, dan update progress sprint pertama, sprint kedua, sprint ketiga, sprint keempat, dan sprint kelima ini kami masih pada di minggu pertama. Ya ini kami berharap di minggu pertama ini kami bisa melakukan pengujian sistem dengan harapan biar sistemnya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kami. Waktu pengerjaannya ini masih sama, yaitu 2 minggu dari mulai 24 Mei hingga target selesainya itu 2 Juni. Di sini kami belum mendapatkan review dari product owner karena masih terkendala bertemunya waktu. Jadi di sini belum terdapat review dari product owner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini adalah rancangan use case lama kami. Skip, terus skip. Skip. Dan ini adalah use case dari perbaikan dari rancangan lama kami tadi, yang mana pada use case Sivitas Akademik. Di sini Sivitas Akademik dapat melakukan sebelum login dapat mengakses homepage dan melakukan login. Setelah Sivitas Akademik melakukan login, uh, Civitas Akademik dapat mengakses pelaporan, peta risiko dan juga e-counseling. Dan pada use case perbaikan untuk admin, yang mana admin dapat melakukan login. Setelah admin melakukan login, admin dapat mengelola home dan juga mengakses pelaporan dan mengakses peta risiko. Skip. Next. Selanjutnya untuk activity diagram yang pertama adalah activity diagram login. Pada rancangan lama kami melakukan perbaikan pada simbol dan juga ada beberapa tata letak simbol, yang mana pada activity diagram yang telah kami perbaiki pada Sivitas Akademik, yang mana dimulai dengan dia memilih login, dan sistem akan menampilkan form login yang telah dipilih oleh Sivitas Akademik tadi. Dan Sivitas Akademik memasukkan NIM dan password. Setelah Sivitas Akademik tadi memasukkan NIM dan password, maka sistem akan memvalidasi NIM dan password yang dimasukkan tadi. Apakah NIM tersebut valid atau tidak? Jika tidak valid, maka sistem akan kembali menyuruh Sivitas Akademik untuk memasukkan NIM dan password kembali. Jika valid, maka sistem akan langsung menampilkan dashboard sistem Sivitas Akademik. Next. Baik, untuk activity diagram yang kedua ada peta lokasi Sivitas Akademik dan admin. Pada rancangan sebelumnya, activity diagram kami bagi menjadi dua, yaitu admin dan juga Sivitas Akademik. Tapi setelah melakukan perbaikan, kami menggabungkan kedua activity diagram tersebut, yang mana pada yang telah kami perbaiki, dimulai dengan Sivitas Akademik memilih peta risiko, dan dilanjutkan dengan sistem akan menampilkan halaman peta risiko. Setelah halaman ditampilkan, maka Sivitas Akademik bisa mengisi data pada halaman peta risiko tersebut, dan sistem akan mengecek apakah data tersebut telah diisi dengan lengkap. Jika tidak, maka Sivitas Akademik akan mengisi kembali data tersebut. Jika data tersebut lengkap, maka Sivitas Akademik bisa mengirim data tersebut, dan data tersebut terkirim. Dan ketika admin memilih peta risiko, maka data yang telah dikirimkan oleh Sivitas Akademik tadi akan ditampilkan oleh sistem berupa visualisasi data melalui peta risiko, yang akan ditampilkan pada halaman peta risiko admin melalui visualisasi data. Next. Selanjutnya activity diagram
pelaporan, yang mana pada rancangan lama kami juga membaginya terhadap dua, yaitu admin dan juga sivitas akademik. Tapi setelah melakukan perbaikan, kami menggabungkan menjadi satu activity diagram, yang mana sivitas akademik memilih pelaporan dan sistem akan menampilkan Google Form yang akan ditampilkan oleh sistem. Dilanjutkan dengan sivitas akademik mengisi formulir yang telah ditampilkan oleh sistem, dan sistem akan mengecek data Google Form formulir tadi apakah data tersebut lengkap. Jika tidak, maka akan diisi kembali oleh sivitas akademik. Jika formulir tersebut lengkap, maka sivitas akademik dapat mengirimkan data formulir tadi, dan sistem akan membuat laporannya pada sistem pelaporan. Selanjutnya di sisi admin, ketika admin memilih pelaporan, maka data yang telah dilaporkan yang diisikan oleh sivitas akademik tadi akan ditampilkan oleh sistem melalui halaman pelaporan admin, di mana ketika data tersebut ditampilkan, admin dapat mengelola data laporan sivitas akademik tersebut dan melanjutkan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Next. Baik, untuk aktivitas diagram selanjutnya ada e-counseling, yang mana kami melakukan perbaikan pada beberapa tata letak dan juga simbol, yang mana sivitas akademik memulai dengan memilih opsi e-counseling, dan sistem akan menampilkan halaman e-counseling tersebut, dan sivitas akademik dapat memasukkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh chatbot, dan sistem akan menerima request pertanyaan dari sivitas akademik yang dimasukkan tadi. Selanjutnya, sistem akan menyesuaikan pola pertanyaan yang cocok dengan jawaban yang telah dimasukkan oleh sivitas akademik tadi, dan akan dicek apakah pola pertanyaan tersebut cocok. Jika pola pertanyaan tersebut tidak cocok, maka sistem akan mengirimkan notifikasi respon pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab, dan sivitas akademik akan menerima jawaban respon tersebut. Tetapi jika pola pertanyaan tersebut cocok, maka sistem akan mengirimkan respon jawaban yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh sivitas akademik tadi. Next. Ini kami juga menambahkan penambahan model sistem, yang mana terdapat dua penambahan. Di sini ada kelola profil dan juga kelola materi. Di mana kelola profil ini berfungsi untuk mengelola data tim profil Satgas PPKS, dan juga kelola materi untuk mengelola materi yang akan diberikan oleh Satgas PPKS. Yang mana pada di sini admin dapat memilih kelola profil tim yang ada pada menu dashboard admin. Selanjutnya sistem akan menampilkan tampil data profil tim dan admin juga akan bisa memilih aksi apa yang ingin dia lakukan. Jika admin ingin menambahkan data, maka sistem akan menampilkan form tambah data profil, dan admin akan mengisi dan menambahkan data profil sesuai dengan form yang diberikan. Lalu ketika selesai menambahkan, maka sistem akan menyimpan data profil tersebut pada database dan akan langsung menampilkan data profil tersebut yang telah ditambahkan kepada admin. Dan aksi yang kedua, ketika admin ingin mengedit data yang telah ditambahkan tadi, maka sistem akan menampilkan form edit profil yang akan diedit, dan admin akan mengedit data profil tim tadi. Ketika selesai mengedit, maka sistem akan menyimpan data profil tadi pada database dan menampilkan data profil yang telah diedit pada admin. Dan aksi yang ketiga, jika admin ingin menghapus data yang telah ditambahkan tadi, maka admin akan memilih aksi hapus, dan memilih data yang mana yang akan dihapus, dan apakah admin yakin ingin menghapus data tersebut. Jika iya, maka sistem akan langsung menghapus data tersebut. Jika tidak, maka sistem tidak akan menghapus data tersebut. Dan untuk aktiviti diagram selanjutnya adalah kelola materi, yang mana sebenarnya pada konsepnya sebenarnya sama, hanya beda objek saja, di mana dapat menambahkan data materi dan juga mengedit data materi tadi dan menghapus data materi tadi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang progres dari user interface. Pada tampilan UI terdapat beberapa perubahan untuk menyempurnakan estetika desain seperti pada login ini bisa dilihat.
UI login rancangan lama, dan UI login perbaikan. Desain UI login yang terbaru memberikan perasaan dan kesan yang lebih approachable atau mengundang bagi sivitas akademik. Next. Selanjutnya, kami memiliki dua user, yakni sivitas akademik dan admin. Dan pada sprint kelima ini, kami melakukan pengerjaan desain untuk UI admin. Fitur-fitur yang ada pada user admin ini yaitu yang pertama, fitur riwayat aduan, di mana pada fitur ini admin dapat melihat data laporan-laporan yang masuk melalui Google Form. Yang kedua, fitur peta resiko. Fitur ini menampilkan lokasi-lokasi yang rentan terjadi kekerasan seksual atau yang sudah pernah terjadi kekerasan seksual. Yang ketiga, fitur profile team. Fitur ini menampilkan data-data anggota tim Satgas PPKS Unja, di mana pada fitur ini admin dapat menambah, mengedit, maupun menghapus data tim Satgas apabila terjadi perubahan. Yang keempat, fitur kelola materi. Pada fitur ini, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus materi seperti mengenai materi Satgas PPKS, baik peraturan Rektor Unja tentang PPKS maupun buku saku Satgas PPKS dan lain-lain. Yang kelima, fitur kelola galeri. Fitur ini berfungsi untuk menambah, mengedit, menghapus dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan Satgas PPKS. Dan yang terakhir yaitu fitur artikel. Pada fitur artikel ini, admin juga dapat melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan Satgas PPKS Unja. Selanjutnya, berikut merupakan future progress yang terdiri dari beberapa objek to-do list yang telah dilaksanakan atau di-complete, yang tinggal development yang akan dilanjutin, dan tes sistem secara keseluruhan. Next. Di dalam black box testing system, sebagian sebesarnya masih sama dengan ada penambahan. Next. Penambahan aktivitas pengujian bagian peta resiko, yaitu sivitas akademik yang telah memberikan informasi lokasi terkait area kekerasan seksual yang terjadi yang akan bisa diakses oleh admin terkait lokasinya di mana dan banyak kasusnya berapa yang terjadi. Yang aktivitas pengujian kelola homepage, yang admin dapat melakukan kelola profil tim, kelola materi, kelola galeri dan artikel website di homepage tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses dari development aplikasi kami. Berikut ini merupakan tampilan homepage dari websitenya, yaitu di sini kami telah menyesuaikan landing page-nya sesuai dengan desain yang terbaru, dan di sini sudah menambahkan image slider, lalu di sini ada gambar, juga sudah ada berita utamanya, dan di bawah sini juga sudah dibuat image slider untuk galerinya. Selanjutnya, di bagian profile juga sudah selesai dibuat halamannya, yaitu profil ini berisi dari profil anggota Satgas PPKS mulai dari ketuanya sampai anggotanya juga. Nah, selanjutnya untuk progres pelaporan, di pelaporan ini sudah berhasil ditampilkan bagaimana user dari sivitas akademik bisa melaporkan terkait perilaku pelecehan seksual, namun di sini belum sesuai dengan desain yang terbaru, karena untuk sidebar-nya masih baru dibuat, jadi belum selesai. Dan untuk back-end-nya, kami telah berhasil membuat project baru, yaitu untuk Satgas PPK Sunda yang di-hosting di Firebase. Jadi, data yang ada di website tersebut, seperti chatbot, laporan, materi, dan profile, akan tersimpan di
project Firebase yang telah di-hosting ini. Dan demikianlah dari proses development kami. Baiklah Bu, sekian dari presentasi update progres dari pengerjaan sistem informasi dari kelompok 5. Harapannya pada tanggal 2 Juni nanti kami akan menyelesaikan segala planning pada tahap sprint kelima ini. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.